Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan pada pagi ini kita lanjutkan surat An-Nisa ayat 150 dan 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina walladzina amanu billahi wa rasulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihi ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima, yang artinya innalladzina yakfuruna, sesungguhnya orang-orang yakfuruna yang ingkar billahi kepada Allah, wa rasulih dan ingkar kepada rasul-rasulnya, wa yuriduna dan dia bermaksud ayyufarriqu bainallahi wa rasulih, yaitu membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa yaquluna, dan dengan mengatakan nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Dia mengatakan dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain. Wa yuridu da ayattakhidhu baina dzalika sabila, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman dan kafir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membeda-bedakan Rasul-Rasul Allah hanya berdasarkan hawa nafsu dan fanatisme. Mereka itu beriman kepada sebagian dan kafir kepada sebagian yang lain. Orang-orang Yahudi, semoga laknat Allah ditimpakan kepada mereka, beriman kepada semua nabi kecuali Isa. Nah ini, kecuali Isa dan Muhammad. Ini orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani beriman kepada semua nabi, tetapi kafir kepada penutup para nabi dan nabi yang paling mulia. Siapa itu Bapak Ibu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan orang-orang Samiri tidak beriman kepada seorang nabi pun setelah Yusya
pengganti Musa. Nah, setiap orang yang kafir kepada seorang nabi, maka sesungguhnya kafir kepada seluruh nabi. Sebab apa? Manusia diwajibkan beriman kepada semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk bumi. Jadi semuanya. Siapa yang kafir kepada seorang nabi karena kedengkian, hawa nafsu, atau fanatisme belaka, maka keimanannya kepada nabi yang lainnya bukanlah keimanan kepada nabi yang lainnya, bukanlah keimanan yang benar dan sesuai dengan syariat. Keimanan semacam ini tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang berikutnya, ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Dan kami sediakan, kata Allah, untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Orang-orang yang membeda-bedakan iman kepada para nabi, maka mereka itu kafir. Sekalipun beriman kepada seorang nabi, namun hakikatnya mereka kafir kepada nabi tersebut. Jika benar-benar beriman kepada nabi itu, niscaya mereka apa, Pak? Juga beriman kepada nabi yang lain. Karena mereka benar-benar kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan siksaan yang menghinakan nanti di akhirat. Sesuai kadar kejahatannya, Pak. Berarti sesuai dengan kadar kejahatannya. Kejahatan mereka ialah merendahkan nabi, tidak memperhatikan ayat-ayat serta keterangan yang disampaikan nabi. Mereka ini berpaling dari nabi, berpaling dari dakwahnya, serta merendahkannya. Mereka ini malah mengumpulkan puing-puing harta dunia saja. Siksaan yang menghinakan itu seperti ditimpakan kepada orang-orang Yahudi. Mereka hina di dunia maupun nanti hina di akhirat. Akibat apa? Akibat kafir kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati mereka itu dipenuhi dengan apa, Pak? Iri, dengki, dan perbuatan durhaka, sehingga Allah berfirman, duribat alaihimudzillatu. Mereka itu diliputi kehinaan, ainama sukifu, di mana saja mereka itu berada. Berarti mereka itu diliputi kehinaan, nang diae. Illa bihabli minallah, kecuali jika mereka itu berpegang teguh kepada tali agama Allah. Nah ini, wahabli minan nas, dan tali perjanjian dengan manusia. Waba'u bighadabi minallah, mereka mendapat murka. Ghadab itu kan murka. Waba'u, mereka mendapatkan bighadabi minallah, murka minallah dari Allah. Waduribat, nah, dan selalu diliputi alaihim, atas mereka, almaskanah, kesengsaraan. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa? Dzalika, demikian itu, bi annahum, karena mereka itu yakfuruna bi ayatillah. Mereka itu mengingkari ayat-ayat Allah. Yang pertama, wa yaqtulunan al-anbiya'i bighairi haqqin, yaitu membunuh para
nabi. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena apa, Pak? Mereka itu durhaka dan melampaui batas. Ini di ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 61 itu juga ada. Hampir persis seperti ayat surat Ali Imran ayat 112. Walladzina amanu billahi wa rasulih. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara mereka para rasul, itu kelak ulaika saufa yu'tihi ujurahum, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Yang dimaksud ialah umat Muhammad, Pak. Mereka beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan semua nabi yang diutusnya. Nah, kita seharusnya beriman kepada Nabi Muhammad dan nabi sebelumnya. Kita ini beriman kepada Al-Quran dan juga beriman kepada sebelum kitab Al-Quran. Nah, oleh karenanya Allah menyediakan ganjaran yang banyak dan pemberian yang baik. Sebagai apa, Pak? Balasan atas keimanan itu. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang mereka dalam firman-Nya ini. Siapa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Biasanya kita ini di akhir surat Al-Baqarah kita baca ini. Amanar rasulu, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mir rabbihi, dari Rabbnya. Wal mu'minun, mereka itu beriman. Kullun amana billahi wa malaikatihi. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya itu beriman kepada Allah dan para malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu. Nah, ini perlu di garis bawahi, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasulnya. Nah, ini sebenarnya kalau kita memahami ayat ini, kita ini diperintahkan kalau kita ini berinteraksi dengan sesama manusia, sama halnya kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman satu dengan teman yang lain, saudara satu dengan saudara yang lain. Kita diperintahkan nggak boleh membedakan antara Rasul satu dengan yang lain. Nggak ada membedakan keistimewaan satu gitu aja. Jangan sampai kita ini berinteraksi, hablum minan nas itu, berhubungan dengan manusia itu membeda-bedakan. Aku itu seneng ngono loh, aku enak nek jajak ngomong. Berarti kita ini nggak boleh beda-bedakan orang. Kanallahu ghafurur rahimah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang. Pengampun dosa orang yang berbuat dosa karena kalangan umat ini. Allah mengasihi serta memasukkan mereka ke dalam surga karena keimanan mereka kepada semua nabi. Nah, mudah-mudahan kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan kita. Mudah-mudahan kita ini berinteraksi sesama manusia juga jangan sampai kita membeda-bedakan, karena itu akan mengakibatkan satu iri, satu ini dengki. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.